everyone, welcome to my very first video on my YouTube channel. Kenalin semuanya, nama aku Siti Kolbinia Fadlila, aku biasa dipanggil Kolbi. Nah, di channel aku ini, aku bakal ngebahas beberapa hal atau fakta-fakta unik sejarah lainnya pokoknya yang bener-bener harus kalian tahu. Di video pertama aku ini, aku bakal ngebahas suatu hal yang lagi happening banget nih sekarang. Sebenarnya udah banyak banget dibahas di medsos-medsos atau mungkin yang bener-bener mengundang banyak pro kontra gitu ya. Tapi tenang aja, di sini aku nggak akan ngebahas tentang pendapat kalian, tapi aku bakal ngebahas sedikit tentang sejarahnya dan awal mula dari hal-hal yang bakal aku bahas. Mungkin kalian udah pada sering denger nih, akhir-akhir ini tuh lagi happening banget tentang namanya kesetaraan gender atau gerakan-gerakan feminisme yang dilakukan oleh aktivis-aktivis yang ada di Indonesia gitu ya. Tentunya udah mulai banyak kayak teman-teman Gita Saf dan lain-lain, atau Agri Merinda, ataupun aktivis-aktivis lainnya tuh banyak banget deh pokoknya. Bahkan artis-artis pun udah mulai menyuarakan kesetaraan gender ini gitu. Nah, circa tahun 2019 sampai 2023 ini, para aktivis-aktivis ini tuh udah mulai turun ke jalanan atau melakukan long march untuk menyuarakan kesetaraan gender ini. Jadi mereka udah mulai show up ke khalayak umum dengan cara menyuarakannya itu langsung gitu, turun ke jalanan. Nah, biasanya mereka ini turun ke jalanan ini pada hari-hari tertentu, misalnya International Women's Day, National Women's Day, atau hari-hari Kartini. Nah, selain itu juga, mereka juga turun saat misalnya ada pengesahannya RUU PKS ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan gender itu sendiri. Karena di Indonesia sendiri udah banyak banget nih tokoh-tokoh atau para aktivis yang turun ke jalanan langsung buat menyuarakan dari kesetaraan gender itu. Aku pengen banget bahas di video ini tentang gimana sih awal mula dari gerakan feminisme ini muncul, siapa aja tokoh-tokoh dari gerakan feminisme ini sehingga gerakan ini tuh mulai muncul ke publik atau ke khalayak umum, dan apa sih tujuan dari gerakan feminisme ini. Yuk kita bahas. Gagasan feminisme ini itu muncul pada saat perempuan udah mulai merasa nggak dihargai oleh dunia ini, yang mana dunia ini udah bersifat patriarki. Jadi ada sebuah buku dengan judulnya Feminist Thought, A More Comprehensive Introduction, karya Rosemary Tong, yang mana dia itu mengungkapkan bahwa feminisme ini bukan gerakan universal yang mewakili seluruh perempuan dunia. Namun konsep ini tuh sangat menjemuk dan juga luas. Jadi maksudnya tuh feminis ini nggak bisa didefinisikan dengan satu kata atau satu kalimat saja gitu. Kayak bener-bener feminis ini tuh bener-bener luas dan bener-bener more complicated, more comprehensive, bener-bener luas banget. Bukan cuman menyetarakan kesetaraan gender aja. Jadi dalam buku itu dijelaskan bahwa kata feminisme di sini itu bisa menjelaskan mengenai pendekatan, pandangan, kerangka berpikir, bagaimana perempuan itu dapat ditindas, bagaimana cara mencari jalan keluar untuk meruntuhkan penindasan tersebut terhadap perempuan. Gerakan feminisme ini awal mulanya tuh berkembang pada abad 19 sampai awal abad 20 di negara barat. Di tahun 1792 ada seorang tokoh wanita feminis yang berasal dari Inggris bernama Mary Wollstonecraft. Dia menulis sebuah karya dalam bukunya yang berjudul The Vindication of the Rights of Women. Dalam buku yang dikeluarkan oleh Mary Wollstonecraft tersebut, ia menyuarakan mengenai bagaimana perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan para laki-laki, di mana hanya para laki-laki lah yang mendapatkan kesetaraan untuk mendapatkan hak pendidikan. Jadi di sini dia menjelaskan bagaimana caranya perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan para kaum laki-laki. Dalam bukunya tersebut, Wollstonecraft berharap dengan adanya pendidikan, kesetaraan hak dalam berpendidikan antara perempuan dan laki-laki, para perempuan dapat mengembangkan intelijensinya sehingga dapat menjadi sosok yang lebih mandiri dan juga finansial stable seperti laki-laki. Nah, perjuangan itu nggak berhenti dari Mary Wollstonecraft aja, tapi ada juga beberapa perjuangan lain yang dilakukan oleh para feminisme lainnya, yaitu dari Harriet dan juga John Stuart Mill, yang mana mereka ini menyuarakan kesempatan bekerja bagi para perempuan dan hak dalam hubungan pernikahan. Selain itu, gerakan feminisme ini juga berfokus pada perjuangan untuk menuntut hak politik perempuan. Pada kala itu, di Amerika Serikat sendiri terdapat beberapa gerakan-gerakan feminisme yang mana melibatkan banyak sekali perempuan. Beberapa di antaranya milik kelompok-kelompok Kristen konservatif seperti Frances Willard,
dan persatuan Kristen wanita. Dari beberapa gerakan-gerakan yang sudah disebutkan tadi, tentunya gerakan ini harus menghasilkan sesuatu dan emang menghasilkan sesuatu. Nah, ini tuh disebutkan sebagai gelombang pertama dari gerakan feminisme. Nah, apa sih hasil dari gerakan feminisme gelombang pertama ini? Yaitu kesempatan untuk berkarir bagi para wanita menengah ke atas, belum sampai menengah ke bawah. Mungkin karena masih adanya penindasan bagi kaum rendah, jadi para wanita di kaum rendah ke bawah pun sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan berkarir atau pendidikan di daerah-daerah tertentu. Gerakan-gerakan tersebut tentunya menuai sebuah pro kontra. Tentunya kontra tersebut didapatkan dari para kaum patriarki. Karena untuk mencapai tujuannya, perempuan ternyata masih mengenal laki-laki. Yang tadi sudah disebutkan bahwa akhir dari gerakan feminisme gelombang pertama ini ditandai dengan adanya perolehan hak politik bagi perempuan. Di Amerika Serikat, akhir gerakan feminisme gelombang pertama ditandai dengan adanya amandemen ke-19 Konstitusi Amerika Serikat pada 1920. Dalam undang-undang tersebut, perempuan kulit putih di Amerika Serikat diberikan hak pilih untuk urusan politik. Tujuan dari gerakan feminisme ini sendiri itu adalah untuk mendobrak sistem kesetaraan gender atau sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam pemenuhan hak. Selain itu juga untuk memperjuangkan kebebasan laki-laki untuk tidak memenuhi standar maskulinitas. Jadi feminisme ini tidak hanya untuk memperjuangkan hak-hak dari perempuan sendiri, tetapi para laki-laki juga yang sangat-sangat dituntut kerja keras untuk standarisasi dari standar maskulinitas yang ada di lingkungan mereka. Jadi nggak bisa disebutkan bahwa feminisme ini hanya menyuarakan kesetaraan gender untuk perempuan saja, tetapi juga untuk para laki-laki yang tidak ingin ditekan untuk sesuai dengan standar maskulinitas yang ada. Kalau dilihat dari sejarah awal mula gerakan feminisme seperti gelombang pertama ini, memang gerakan ini itu hanya menyuarakan kesetaraan karena perempuan yang sangat ditindas. Tetapi makin hari lambat laun sampai ke sini berkembanglah gerakan feminisme ini tidak hanya menyuarakan kesetaraan gender bagi perempuan saja, tetapi juga bagi para laki-laki. Jadi bisa kita lihat bahwa kesetaraan gender atau gerakan kesetaraan gender dari awal mula sampai sekarang ini tentu terdapat beberapa perbedaan. Jika awal mula gerakan feminisme atau gerakan kesetaraan gender ini hanya menyuarakan hak-hak perempuan, yang mana hak perempuan itu sangat tidak diperlihatkan gitu, sangat ditindas kaum perempuan. Tapi sekarang ini gerakan feminisme atau gerakan kesetaraan gender ini itu tentu membahas juga kesetaraan gender untuk bagi para laki-laki yang mana mereka sangat ditindas untuk memiliki standar maskulinitas yang ada di lingkungan kita. Jadi kesimpulannya ini bahwa gerakan feminisme ini ternyata awal mulanya itu dari barat, yang mana mungkin pada awal gelombang pertama yaitu abad 19 sampai awal abad 20, ternyata para perempuan ini makin melek gitu, bahwa mereka ini tidak bisa terus-terusan ditindas, tidak bisa terus-terusan dibedakan antara perempuan dan laki-laki mengenai haknya. Nah, jadi di tahun-tahun tersebut di berbagai daerah mulailah para perempuan untuk memulai sebuah gebrakan untuk menindas adanya penindasan kepada para perempuan. Semoga dengan adanya penjelasan singkat dari yang udah aku jelasin dari awal mula video ini sampai sekarang, kalian udah dapat paham nih gimana awal mula sejarah feminisme dan juga tujuan dari gerakan feminisme atau kesetaraan gender yang ada di dunia ini dan juga sudah mulai masuk di Indonesia. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang sejarah-sejarah dan fakta-fakta unik yang lagi happening nih sekarang. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Thank you udah nonton video ini. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.